Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teologi Islam modern. Sebelum masuk pembahasan, kita perlu tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teologi Islam modern. Secara sederhana nih, teologi Islam modern adalah perkembangan pemikiran Islam yang muncul sebagai respon terhadap perubahan zaman. Kalau pada masa klasik pembahasan teologi lebih banyak membahas persoalan seperti sifat-sifat Allah, takdir, dan kehendak bebas manusia, maka pada modern pembahasannya menjadi lebih luas. Teologi Islam modern mencoba menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini, seperti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, hak asasi manusia, demokrasi, hingga hubungan antar agama dan sains. Lalu, teologi Islam modern tidak tertuju pada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Salah satunya adalah kolonialisme yang dialami banyak negara Islam pada abad ke-19. Selain itu, runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924 itu juga menjadi titik penting yang membuat para pemikir Islam mulai mempertanyakan bagaimana Islam harus tetap relevan di tengah perubahan dunia. Mereka menyadari bahwa umat Islam itu membutuhkan cara berpikir yang mampu mempertahankan nilai-nilai agama tanpa menutup diri terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya kita masuk ke tokoh-tokoh penting dalam teologi Islam modern. Tokoh-tokoh pertama adalah Muhammad Abduh. Beliau dikenal sebagai pelopor modernisme Islam. Muhammad Abduh itu berpendapat bahwa umat Islam tidak boleh hanya mengikuti pendapat umat terlebih dahulu tanpa memahami alasan dan dalilnya. Sikap seperti ini itu disebut taklid. Menurut beliau, umat Islam itu harus berani melakukan ijtihad, yaitu menggunakan akal untuk memahami ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, tentu saja penggunaan akal tetap harus didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Pemikiran Muhammad Abduh itu memberikan pengaruh besar terhadap pembaruan pendidikan Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tokoh kedua adalah Sayyid Ahmad Khan dari India. Beliau itu hidup pada masa penjajahan Inggris dan melihat bahwa umat Islam mengalami kemunduran, terutama dalam bidang pendidikan. Karena itu beliau mendorong umat Islam agar mempelajari ilmu pengetahuan modern tanpa meninggalkan ajaran agama. Menurutnya, antara Islam dan sains tidak ada pertentangan, justru keduanya dapat saling melengkapi. Oleh karena itu, beliau mendirikan lembaga pendidikan modern agar umat Islam mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Tokoh ketiga adalah Muhammad Iqbal, seorang filsuf sekaligus penyair terkenal. Muhammad Iqbal itu mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki potensi besar yang harus dikembangkan. Konsep yang terkenal dari beliau adalah Hudi atau kesadaran diri. Menurut beliau, umat Islam itu tidak boleh menjadi pasif dan hanya bergantung pada keadaan. Sebaliknya, mereka harus tetap belajar, berkarya, berpikir kreatif, dan berusaha memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan begitu, umat Islam dapat bangkit dan menghadapi tantangan zaman modern. Berikutnya kita membahas tentang perubahan pemikiran dalam teknologi Islam modern. Perubahan ini bertujuan untuk menjadikan ajaran Islam tetap relevan di setiap zaman.
pada tokoh teologi modern tidak mengubah ajaran Islam, tetapi mereka mencoba memahami kembali ajaran tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Mereka itu menekankan pentingnya menggabungkan wahyu dengan akal. Artinya, akal digunakan untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, bukan untuk menggantikan wahyu. Selanjutnya adalah rasionalisasi agama. Maksudnya adalah upaya menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang logis dan dapat dipahami oleh masyarakat modern. Para pemikir Islam ingin memberikan pemahaman agama dari tahayul, kepercayaan yang tidak memiliki dasar, maupun kebiasaan mengikuti sesuatu tanpa berpikir kritis. Dengan pendekatan yang rasional, Islam itu dapat dipahami sebagai agama yang selaras dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Terakhir adalah konteks modernitas. Saat ini dunia itu mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dalam bidang teknologi, ekonomi, komunitas, maupun ilmu pengetahuan. Perubahan ini tentu membawa tantangan bagi umat Islam, misalnya muncul kecerdasan buatan, isu lingkungan, globalisasi, hingga persoalan etika dalam dunia medis. Teologi Islam modern itu berusaha memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan tersebut dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Jadi Islam itu tidak menolak perkembangan zaman, tapi memberikan pedoman agar perkembangan tersebut tetap berada dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran agama. Sebagai kesimpulan, teologi Islam modern itu merupakan usaha para ulama dan pemikir Islam untuk menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Sir Said Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mampu berkembang mengikuti perubahan zaman selama tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dengan memadukan akal, ilmu pengetahuan, dan wahyu, teologi Islam modern itu diharapkan mampu menjadi solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sekian pembahasan dari saya, semoga materi ini dapat menambahkan wawasan kita semua mengenai teologi Islam modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.